untuk mengetahui, ya, need to know. Lalu yang kedua adalah need to do, untuk melakukan sesuatu. Ya. Lalu fungsi penelitian yang ketiga, need to choose, atau untuk menentukan kebijakan, evaluasi maupun yang sifatnya adalah reevaluasi. Oke, sekarang kita bahas satu persatu ya. Need to know, ya. Need to know untuk mengetahui itu terbagi menjadi tiga, yaitu metode kuantitatif, kualitatif yang kedua, dan ada mixed method. Mungkin tiga ini dulu saja nih. Ya, nggak sih ya, Kak? Ya, sini aja dulu. Ya. Jadi ada tiga eh, metode. Nanti yang teman-teman mau pilih ketika melakukan penelitian, apakah mau kuantitatif, ataukah mau kualitatif, ataukah mau menggunakan mixed method. Oke, sekarang kuantitatif. Kuantitatif itu numberic, berbentuk angka, nomor. Contoh misalnya Ibu Linda tingginya berapa, Bu Linda? Afwan Ustaz, Tingginya berapa, Bu Linda? saya 151 cm. Nah, 150 ya. Terus beratnya? Beratnya 56 Beratnya kilogram. 56 ya. Nah, itu angka-angka itu namanya adalah kuantitatif atau kuantifikasi data. Ya, tingginya, maka siapapun tidak akan mungkin bisa membantah ya. Kebenarannya adalah kebenaran general, kebenaran umum ya. Karena Bu Linda mengukurnya pakai apa? Tingginya pakai apa? Kemeteran Ustaz. Nah, pasti pakai meteran. Ya. Meterannya Bu Linda dengan Bu Rukoya pasti sama kan? Berat Sama. berat badan Muhammad Fajar. Muhammad Fajar ya. Ke-mute Ustadz suaranya. Oke, ya sudah ke unmute ya, maaf ya. Nah, jadi ukurannya itu adalah general. Berat badannya di sini sama mau berat badan di kutub utara. Karena menggunakan yang namanya instrumen pengukuran, meteran. Timbangan juga sama, ya. Nah, itulah metode namanya metode kuantitatif. Tapi ada juga orang yang nggak ngelihat, misalnya seseorang itu nggak dilihat dari tinggi dan berat, dilihat dari apa? Oh, senyumnya manis misalnya, ya. Senyum manis itu kan ukurannya berapa? Satu, dua, tiga, A, B, C, kan bingung ya. Subjektif sekali untuk menentukan manis tidaknya, ya. Filmnya bagus nih, Eh, ukurannya apa? Nah, sesuatu yang nggak bisa diukur dengan instrumen, ya, itu namanya kualitatif. Oh, kualitatif nggak ilmiah dong, Ustaz. Enggak, justru kualitatif memang tidak mengejar generalisir tadi. Dia mengejar kedalaman. Misalnya kita teliti tentang kenapa sih ada anak kembar, tapi kok bisa ada perbedaan. Diteliti sama dia sampai akhirnya dia menemukan, oh ternyata ya muka secara sekilas itu mirip, tapi ternyata yang satu ada tompel, yang satu nggak ada misalnya. Ya. Nah, itu artinya apa? Artinya dia melihat kedalaman kalau kualitatif. Semakin dalam, semakin unik. Maka penelitian kualitatif itu pasti berbeda dengan penelitian kualitatif yang lainnya. Karena nilainya subjektif sekali. Ya, gitu. Oke. Lalu apa itu mixed method? Mixed method itu campuran. Nah, ini penelitiannya ini agak lama ini. Karena dia menggabungkan antara metode kuantitatif dengan metode kualitatif. Tadi tingginya berapa Bu Linda, beratnya berapa Bu Linda, lalu kualitatifnya seorang Bu Linda ini apa, ya? Maka itu digabungkan jadi satu yang namanya mixed method. Dan ya kabar baiknya ya
penelitian mixed method ini sedang banyak dicari ya oleh jurnal. Bahkan kalau kita nulis skripsi, nulis tesis, sampai nulis disertasi, ya disertasi kami yang kemarin itu penelitiannya adalah mixed method. Nah, kami meneliti tentang bunga bank, ya perspektif Al-Quran. Apa sih hukumnya bunga bank? Kan kalau kita pakainya kualitatif, oh hukum dalil semua kan, coba perdebatannya itu nggak ada habis-habisnya ya. Kalau di Indonesia misalnya, setidaknya ada sekitar 10 pendapat yang membolehkan bunga bank. Akhirnya saya nulis 10 bantahan yang menghalalkan bunga bank. Saya bikin bantahan, ya. Tapi kan tetap orang masih tetap pakai namanya bunga bunga bank, ya. Lalu kemudian dari kualitatif tersebut saya masuk ke kuantitatifnya bahwa ya daripada capek-capek berdebat tentang bunga bank, ya kan, saya udah nulis bukunya, tetap aja orang masih pada eh, minjem ke bank, ya. Akhirnya saya beralih ke kuantitatifnya. Saya lanjutkan ke kuantitatifnya. Saya lakukan penelitian, ya, negara-negara yang mempraktekkan yang namanya zero interest rate atau suku bunga nol, ya. Suku bunganya nol di Jepang, di Finlandia, Singapura yang dekat ya. Itu mereka mengnolkan suku bunga. Ternyata apa? Pertumbuhan ekonomi meningkat karena orang lomba-lomba untuk minjem, ya, untuk ke bank kan 0%, ya, cicilannya ringan gitu. Ya. Akhirnya tenaga kerjanya ya terserap banyak. Lapangan pekerjaan baru terbuka lebar gitu. Bahkan di Jepang itu ada yang namanya negatif interest rate. Jadi suku bunganya itu negatif, ya. Suku bunganya negatif sehingga apa? Misalnya kita minjam 1 miliar, itu mulangnya cukup 900 juta berarti. Karena apa? Yang 10%-nya itu disubsidi oleh negara. Jadi perbankan atau UMKM itu disubsidi negara agar tadi muter terus. Ya, saya pakai pendekatan kuantitatif berarti kan, menghitung pertumbuhan ekonomi, ya. Ternyata suku bunga itu bertolak belakang dengan pertumbuhan ekonomi. Semakin tinggi suku bunga, maka semakin rendah pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, semakin rendah suku bunga, maka pertumbuhan ekonomi semakin tinggi. Baik, kuantitatif kan? Kalau pakai kuantitatif nggak ada yang bisa bantah, ya kan? Karena pakai instrumen. Beda halnya tadi saya pakai kualitatif tuh tentang dalil bunga bank. Misalnya saya menguji orang-orang yang mengatakan bunga bank itu boleh. Ini ada yang tahu nggak bunga bank itu ada orang yang membolehkan bunga bank. Kalau Mbak Linda pendapatnya tentang bunga bank haram atau halal? Haram, Ustadz. Oh, langsung ya. Coba ada yang menghalalkan nggak? Saya pengen dengar itu. Ada nggak yang coba? Nggak apa-apa ya. Jangan takut ini. Ini ilmiah kita lagi di kelas ya. Ada nggak yang menghalalkan bunga bank di sini? Coba. Setahu saya Tadi tidak ada, Ustaz. di kelas tidak ada. Masa sih? Saya setahu saya tidak ada. Ah, tidak ada. Iya kan? Yang lain barangkali ada nggak? Tadi Mbak Yani minimal Mbak Yani nggak ya? Wah, berarti tidak seru nih perdebatannya nih. Saya menunggu ada Karena yang bunga bank itu termasuk termasuk lebih ya, Ustaz ya. gimana gimana, Mbak Yani? Eh, ya, bunga bank itu termasuk ke dalam riba gitu kan ya, Pak ya? Ya, oke. Ini baru mau kita bahas. Kita tanya dulu sekarang, ya siapa yang atau pernah minjem Oh uang di gitu. bank? Ada yang pernah minjem uang? Mbak Yani pernah minjem uang di bank? Mbak Yani Anissa? Belum? Saya pernah pernah jadi ininya, Pak, petugasnya. Saya pernah Petugas jadi apa? petugasnya, Pak. Petugas. Maksudnya Petugas apa? banknya. Saya pernah Oh, dulu jadi pegawai. petugas Di bank mana itu, Mbak Yani?
Ya, jadi petugas bank pernah di bank ya, tapi posisinya mengharamkan bunga bank. Berarti sama ya. Ya sudah tidak ada perdebatan kalau sama ya. Ya. Nah, saya membuat bantahan ya bahwa bunga bank itu mereka ini saya pakai perspektif yang menghalalkan dulu ya. Seolah-olah saya menghalalkan bunga bank. Bahwa di Al-Qur'an dikatakan eh, apa namanya? La ta'kulu riba ad'afam mudha'afah. Janganlah kalian memakan riba ad'afam mudha'afah yang berlipat ganda. Nah, ada ustadz yang menghalalkan bunga bank itu pakai kaidah mafhum mukhalafah. Mafhum mukhalafah maksudnya adalah pemahaman sebaliknya. Ya, dalam kaidah fikih itu ada ya, kaidah namanya mafhum mukhalafah. Artinya kalau dalam Al-Qur'an itu dikatakan tidak boleh memakan riba yang berlipat ganda, berarti riba yang tidak berlipat ganda itu diperbolehkan. Ya, saya ulangi ya. Yang diharamkan dalam Al-Qur'an adalah ad'afam mudha'afah. La ta'kulu riba ad'afam mudha'afah. Jangan kalian makan riba yang berlipat ganda. Kalimatnya ad'afam mudha'afah. Nah, lalu kemudian ya, sebagian yang membolehkan bunga bank berpendapat bahwa kalau seperti itu berarti bunga bank itu boleh karena dia tidak berlipat ganda. Minjam 100 juta. Sekarang bunga bank misalnya 5%. Maka dia cukup ngulangin berapa? 500.000 tambah berarti 100 juta 500 ribu. Ya, dia nggak ngulangin 100 juta tambah 100 juta, 200 juta. Kalau 200 juta maka kena konteks yang namanya ad'afam mudha'afah, berlipat ganda. Berarti kalau minjamnya cuma ngulanginnya cuma 100 juta plus 500 ribu saja, berarti tidak terkena pada ad'afam mudha'afah. Maka bunga bank dihalalkan dong. Bagaimana? Setuju? Tidak, Ustaz. Karena di dalil yang lain Allah Nah, coba berfirman, satu-satu, satu-satu. Saya mau dengar pendapatnya. Siapa dulu? Bu Linda. Tidak setuju Ustaz karena eh, di Al-Quran juga Allah berfirman, wa ahallallahu bai'a wa harrama riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi Ya, walaupun itu berlipat ganda, kalau menurut saya tetap riba karena Allah yang mengharamkannya gitu. Ustaz, apa? ya, ya, ya. Oke, bagus. Satu ya. Ada lagi yang mau ngasih tambahan? Ustaz, Sebutkan nama ya, biar saya langsung tulis nama yang aktif-aktif ini saya Herawati Ustaz, dari fakultas mana nih? IAT. Ya, teh. Mangga, Ibu. Saya pernah baca hadis Rasulullah itu bersabda melaknat pemakan riba, pemberi riba, pencatat dan Ya, saksinya dan juga bersabda mereka itu sama. Artinya kalau pemakan riba itu berarti kayak berat atau ringan itu sama saja, Ustaz. Hukumnya haram. ya. Oke, saya setuju semua sama pendapatnya. Tapi belum ada yang membantah kaidah usul fikih mafhum mukhalafah tadi, pemahamannya. Bahwa kan kalau riba berlipat ganda 100 juta, maka mulangin 100 juta. Ya, kalau dia cuma 100 juta, mulanginnya 1 juta. Itu gimana bantahannya dalam Al-Quran? Contoh misalnya, kasih contoh. Harus dikasih analoginya. Ada nggak ayat yang kemudian bisa kita bawa mafhum mukhalafah itu tidak bisa diterapkan pada sembarang ayat. Jadi kaidah usul fikih mafhum mukhalafah itu tidak bisa kita terapkan pada sembarang ayat. Ada nggak contoh kasusnya misalnya yang lain? Yang laki-laki, ayo. Oke, tadi sudah bagus ya pendapat-pendapatnya. Ahalallahu Anita Ustaz. bai'a wa harrama riba. Gimana? Siapa lagi mau? Coba Anita Ustaz. Ya, Mbak Anita. Eh, Anita nggak setuju Ustaz karena eh, mungkin Anita belum pernah dengar juga pendapat itu. Terus yang Anita tahu eh, riba itu mau nambah berapapun
pokoknya nggak sesuai sama yang sebelumnya itu Hmm. tetap riba gitu. Jadi bukan Ya. eh, apa namanya double double kayak Iya. gimana? Jadi nambah berapapun itu riba gitu. Hmm. Jadi mau kecil mau besar pun riba termasuk ya. Iya, Ustaz. Ya, barakallah Anita. Fiikum Oke, barakallah. oke ya sudah bagus-bagus ini pendapatnya. Ini Masya Allah ini semester satu ya betul ya? Semua ya? Betul, Ustaz. Oh ini kalau nanti ketemu sama saya terus semester 5 banyak nanti banyak ini kita banyak diskusi ya. Jadi teman-teman tadi sudah saya oke kan lah ya untuk jawaban-jawabannya. Ya, nanti kalau ada yang bertanya seperti itu tolong dijawab begini. Di surat Al-Isra itu Allah katakan la taqtulu wa la taqtulu auladakum khasyata imlaq. Jangan kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin, ya. Di surat Al-Isra itu bisa dibuka ya. Jangan kamu membunuh anak-anakmu takut miskin. Kalau kita pakai kaidah fikih tadi, mafhum mukhalafah atau pemahaman sebaliknya gimana? Berarti orang boleh dong bunuh anaknya kalau bukan karena takut miskin, ya kan? Tapi kan kenyataannya nggak bisa, ya. Mau takut miskin kek, misalnya anaknya nih nangis terus semalamannya, akhirnya dibanting itu sama bapaknya, ya. Dia ngebunuh anaknya itu bukan karena takut miskin, tapi karena jengkel anaknya semalaman nangis. Boleh nih ngebunuh anak nih, kenapa? Karena yang dikatakan dalam Al-Quran, nggak boleh membunuh khosyata imlak, karena takut miskin. Atau contohnya misalnya Fir'aun, ketika dia membunuh anak laki-laki dari kalangan Bani Israel, karena bermimpi bahwa nanti kekuasaannya akan dihancurkan oleh laki-laki dari Bani Israel. Maka Fir'aun kemudian apa? Membunuh semua anak laki-laki Bani Israel kan? Kemudian Musa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Musa diasuh langsung sama Firaun. Nah, perilaku biadabnya Firaun tadi ngebunuh anak laki-laki tadi kan harusnya dibolehkan dong, gitu. Kenapa dibolehkan? Karena dia ngebunuh anak laki-laki itu bukan karena takut miskin, ya, tapi karena mimpi tadi bahwa nanti kekuasaannya akan dihancurkan oleh laki-laki. Nah, artinya mafhum mukhalafah itu tidak bisa kita terapkan pada sembarang ayat, termasuk pada ayat riba tadi, ya. Ketika dikatakan tidak boleh memakan riba ada apa mudha'afah, la ta'kulu riba ada apa mudha'afah. Jangan kamu makan riba yang berlipat ganda. Mafhum mukhalafah bahwa riba boleh dimakan walaupun kecil karena yang diharamkan yang besar, maka yang kecil berarti boleh. Nah, mafhum mukhalafah atau pemahaman sebaliknya, maka tidak bisa juga kita terapkan. Nah, yang kedua, karena di situ ada alif lam, ar-riba. Alif lam itu bermakna apa? Umum, bermakna makrifat. Semua jenis riba, mau cuma 1.000 perak, ya. Bahkan Imam Mazahib itu, kalau nanti misalnya teman-teman minjam 1 juta, balikinnya 1 juta plus pijit-pijit ya, bukan pijit-pijit plus ya. Jadi minjem misal 1 juta, ya kan? Nah, terus kemudian sambil bantuin mijitnya, laki sama laki ya, kalau yang perempuan sama perempuan nih, itu mijit-mijit termasuk riba. Ya dulu Imam Ahmad bin Hambal minjem ya berapa dinar, dia ingin mengembalikan, kemudian diketok-ketok, yang punya rumah itu nggak keluar-keluar. Nah, kira Imam Ahmad nunggunya di tempat yang panas, bukan di beranda yang ada atapnya ya, biar nggak kepanasan. Lalu ada orang yang lewat, Imam kamu kenapa? Saya mau ngembaliin pinjaman saya. Kok nggak nunggu di tempat yang adem itu depan rumahnya aja, ngetok-ngetoknya. Kalau saya nunggu di situ, saya dapat manfaat dari yang rumah tadi. Sementara saya sedang berhutang. Ah, maka saya teringat sama hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Semua pinjaman yang mengandung manfaat namanya riba. Sampai setakut itu Imam Ahmad ya. Padahal kan cuma Ustadz boleh tanya tidak? bayangan-bayangan, ya kan? Tapi Imam Ahmad nggak mau takut itu. Emang nggak? Siapa mau bertanya? Sebutkan nama. Iya, saya Yani Pak, Yani Anissa. Anita. Yani Anissa. Oh, Yani. Dari mana ya, Yani? Iya, jadi Dari mana, Mbak Yani, saya asalnya? dari Ya, silakan.
Putus? Ya, saya dari PAI, Pak. Dari PAI. Enggak, domisilinya di mana? Oh, saya di Cibitung, Pak. Oh, Cibitung. Oh, yang tadi di bank ya, bukan? Betul, betul, betul. Oh, ya, silakan, Mbak. Oh ya, ini saya rada bingung ya. Em, kan kemarin beberapa tempo yang lalu gitu, kakak saya dia beli emas. Nah, setahu saya kalau beli emas online itu kan riba ya, Pak ya. Nah, akhirnya saya beritahu beliau bahwa beli emas secara online itu ada ribanya. Maka dari itu beliau akhirnya beli emasnya mendatangkan orang dari, jadi beliau tuh nggak mau ke Antamnya Hmm. langsung gitu Pak. Jadi Hmm. mereka COD-an face to face, terus emasnya datang bersama uang yang beliau kasih ke penjualnya tersebut. Cuma penjualnya tidak mau memakan makanan yang disuguhin. Itu bagaimana ya Pak ya? Ini masuk nggak ya pertanyaan saya ya? Beli onlinenya di toko, di Shopee gitu atau di mana? Oh, bukan. Kan Antam juga memberikan fasilitas biar bisa beli online juga gitu. Cuma saya memberitahu ke beliau bahwa membeli online untuk emas itu Hmm. riskan dengan riba, Mbak. Saya bilang seperti itu. Akhirnya beliau itu eh, apa namanya membelinya dengan COD-an gitu. Jadi Oh, penjualnya COD. betul penjualnya ke rumahnya kakak saya. Nah, setiba di rumah kakak saya, penjualnya nggak mau memakan yang disuguhi makanan yang disuguhi kakak saya seperti itu. Apakah makanan tersebut juga termasuk riba, Pak? Untuk penjualnya tersebut. Eh, ya kalau alasan beli terus dikasih suguhan itu riba, enggak ya? Kalau yang suguhan tadi enggak, karena enggak ada hutang piutang di situ kan? Naam, naam, naam. Enggak ada hutang piutang. Kalau ada hutang piutang, ya kan, itu makanan bisa jadi manfaat. Tapi kalau ini kan Oh, akadnya jual beli. Ahallallahul bai'a. Jual beli, maka akadnya jual beli. Tadi sudah betul bahwa kalau kita beli online memang untuk emas itu kan sebenarnya makosidu syariahnya kenapa Nabi itu menyarankan yadan biyadin, tangan dengan tangan. Artinya cash and carry ya. Kenapa? Karena tadi emas itu riskan sekali dipalsukan gitu ya. Jadi kalau bisa belinya COD-an atau diwakalahkan, diwakilkan lalu kemudian dilihat, oh sudah oke baru transfer gitu. Gitu. Tapi kalau yang tadi ya itu manfaat dari hutang piutang baru dikatakan itu riba. Maka tidak boleh meminum. Tapi kalau ini tidak ya, sudah betul ya. Jadi ngasih minuman itu sudah bagus termasuk dalam eh, ihtiram kepada tamu ya, kepada duyuf ya. Nah, tapi dia nggak mau minum, ya sudah, nggak apa-apa. Tapi kalau dia memahami bahwa itu adalah riba, itu salah. Ini akadnya bukan akad qard, akad simpan pinjam, tapi akadnya adalah akad jual beli ya. Gitu ya, Mbak ya. Ustadz, Ustadz, anak Ya, mau mangga. nanya Ustadz apa? Nama-nama. Eh, Rosanti Ustadz dari Prodi PAI. Ya, mangga. Ustadz, kalau semisal nih, kita kita kan zaman sekarang ada namanya mobile ya Ustadz. Nah, semisal nih, kita tuh kayak malas ngambil uang cash gitu Ustadz. Tetapi kita pinjemnya, eh, tapi kita bilang ke teman kita, eh, Hmm. Fulana punya uang segini, ntar gantinya aku TF gitu Ustadz. Itu termasuk riba juga gak Ustadz? Soalnya kan tadi katanya transaksi harus apa tangan sama tangan gitu Ustadz. Iya. Itu Itu termasuk juga transaksi gak apa? Ustadz? Transaksi apa? Duit, emas atau apa? Uang Ustadz. Nah, kalau uang yang diharamkan itu ada 5 komoditas ribawi yang harus
yadan biyadin ya, salah satunya emas, perak ya. Nah, kalau tadi ya yang pertanyaan tadi itu tidak termasuk ya. Ya, simpan Hmm. pinjam biasa saja, simpan pinjam biasa. Nanti kalau nanti sudah ada sudah ada uangnya ya, baru nanti saya bayar gitu kan. Yang penting akadnya jelas. Iya, Tidak nanti. boleh ada tambahan. Tidak boleh ada tambahan. Oke, saya lanjut dulu ya. Apa ada yang lain lagi? Mau ditanyakan lagi? Afwan Ustaz, saya Ya, ingin boleh tanya. bertanya. Dilanjutkan saja dulu Ustaz, biar apa namanya penjelasannya. Ya. Oke, satu lagi terakhir ya. Apa-apa? Saya Ana ya, Ustaz, Ustaz. Assalamualaikum. Ya, salam. Ya, Afwan Ustadz, saya Syamsiarani dari Ekonomi Syariah ingin bertanya Ustadz, itu kan tadi riba itu mau tambahan nggak nominalnya kecil ataupun besar lah termasuk riba ya Ustadz ya. Apakah itu berlaku juga misalnya seperti anak minjam modal gitu duit sama orang tuanya Ustadz, ketika mengembalikan dia melebihkannya Ustadz, apakah itu termasuk riba juga Ustadz? Ya, kasih aja. Tapi ya tetap utang piutang. Ya. Berarti kalau Jadi pada dilebihkan, dasarnya emang ya nggak riba kan. Ya memang hutang jasa kita sama orang tua nggak bisa dibalas. Sebenarnya nggak bisa di. Tapi dalam muamalah semuanya sampai ada dalil yang mengharamkannya. Ya. Maka dalil yang mengharamkan seorang anak menghutangkan kepada orang tuanya. Tapi ada dalil su'ul adab namanya terhadap birrul walidain tadi. Ya masa orang tuanya kita disuruh nyicil sama kita kan nggak sopan ya, nggak punya adab itu. Ya kalau bisa orang tuanya lunasin aja. Udah jangan bu ini nggak usah minjam ya. Ibumu kan ibu kita kan minjam itu sebenarnya nggak enak meminta ya, gitu. Kan dia bahasanya minjam. eh Udah bu nggak usah minjam ini saya kasihkan gitu. Afwan Ustadz bukan ibu yang meminjam, tapi anak yang minjem ke ibu Ustadz. Iya sama Jadi ya, sama. orang tua Yang udah penting tidak nyampe ada kata-kata. tambahan. Yang penting Oh tidak ada gitu ya. tambahan, tidak ada tambahan, salah ya. Nah, ya, tapi Hmm. tidak boleh sebenarnya dibiasakan seperti itu ya. Dan ibu anak apalagi harus eh, minjam sama orang tua ya. Kalau bisa ngasih malah ya. Tapi kan namanya kita masih susah, masih butuh ya kan? Ya nggak masalah. Ibu kita pun mungkin mendidik kita supaya lebih mandiri ya. Jangan dikit-dikit minta, dikit-dikit minta. Ini kamu ngutang aja sama saya gitu. Itu nggak masalah. Bu, saya butuh motor, Bu. Nanti saya nyicilnya ke ibu ya gitu. Apa? Masalah. Asal jangan jadi rentenir ibunya ya. Minjemin berapa, mulanginnya nambah ya. Oke, terima kasih ya sudah aktif bertanya. Apa-apa saya senang ya kalau ada pertanyaan. Oke, kita lanjut ya. Jadi kita menggunakan tiga pendekatan ini dalam semua jenis pendekatan. Jadi teman-teman nanti kalau kualitatif itu pasti dibantai. Karena apa? Posisinya sebagai mahasiswa. Maka nanti sebenar apapun teori tentang tadi bunga bank, tapi kalau misalnya pengujinya itu pro sama yang bunga bank, pro dengan bahwa bunga bank itu halal, ya udah dibantai kita kan. Ya, kita nggak punya kekuatan karena subjektivitasnya sangat tinggi sekali kalau kualitatif. Walaupun punya dalil. Tadi saya bawain dalil-dalil yang syubhat-syubhat, saya bawain dalil. Itu mau cari ya dalil. Nah, karena kita nggak mau masuk sama eh, mujadalah tadi ya, perdebatan yang nggak ada hentinya, maka saya sarankan nanti kuantitatif saja, pakai data bahwa ya ini loh bunga bank ya, ada di Jepang, di India, di Inggris, ya di Singapura, itu sudah mulai di trennya dinolkan, zero interest rate, datanya sudah ada itu, bahwa suku bunga itu ya berbanding lurus dengan penurunan ekonomi. Semakin tinggi suku bunga, turun ekonominya. Pakai data. Kalau pakai data, maka penguji nggak bisa. No comment. Oh ya data kamu sudah ada lengkap nih. Oke, jadi nanti atau bahkan bisa dicampur. Metodenya kuantitatif duluan, baru kualitatif yang namanya mixed match.
Ya. Nah, jenis-jenis kuantitatif itu bisa pakai yang namanya survei. Ya. Survei ke lapangan. Berapa nih eh, apa namanya surveinya Prabowo itu berapa sih? Ya, oh ternyata Prabowo itu kemarin berapa? 60%. Oh Anies Baswedan sekian persen. Itu yang diambil survei itu berdasarkan apa? Populasi satu Indonesia, tapi yang diambil hanya sampel. Ya, jadi sampel itu nanti kita akan belajar namanya rumus Yasmin Slovin ya. Slovin itu tadi ya. Jadi sampel itu bisa mencerminkan populasi. Kok bisa sih? Iya, contoh misal gini. Teman-teman mau cek darah. Kan yang diambil cuma setetes darah kan? Ya, mau tahu golongan darahnya apa nih? Eh, Mbak Syamsiah nih mau tahu golongan darahnya apa? Maka cuma diambil satu ujung jari, lalu kemudian dipakai tes buat. Lalu ketahuan, oh darahnya A, oh darahnya B, oh Mbak Syamsiah ini darah biru nih, keturunan Ken Arok misalnya ya, Majapahit misalnya ya. Maka itu mencerminkan satu tubuh itu, satu tetes darah yang diambil, sampel satu tetes darah, mencerminkan populasi satu tubuh manusianya. Nggak mungkin, oh ini telunjuknya A, lalu jidatnya B, lalu kemudian tangannya misalnya. Nggak mungkin. Jadi satu tetes darah itu ya dengan instrumen yang benar maka bisa merefleksikan populasi gitu. Nah itu enaknya kuantitatif tuh begitu. Dia itu sifatnya generalisir ya bahwa satu tetes darah mencerminkan seluruhnya. Nah gitu itu survei seperti itu ya. Beda dengan kualitatif. Misalnya eh, kita sedang meneliti ya harimau. Apa sih warna harimau? Yang kita tahu kan harimau warnanya apa? Loreng-loreng kan? Nah, penelitian kita harimau itu bentuknya loreng-loreng. Ya, judul kualitatifnya begitu. Ternyata setelah kita masuk ke dalam hutan, kita temukan harimau jenis baru, nggak loreng-loreng. Apa contohnya? Oh, ini harimaunya misalnya harimau yang polanya itu polkadot ya, kayak sapi-sapi gitu ya, misalnya ya. Maka peneliti kualitatif yang baik pasti dia mengganti judulnya. Jadi judul penelitian kualitatif itu ya, ya, ini menurut Profesor Sugiono ya, pakar metodologi penelitian. Nanti teman-teman bisa dicari ya. Itu menurut Prof Sugiono, penelitian kualitatif yang baik adalah penelitian yang judul penelitiannya, ya judul proposal penelitiannya itu berbeda dengan judul laporan penelitiannya. Jadi proposal skripsinya misalnya, proposalnya harimau itu loreng-loreng. Lalu masuk ke kesimpulan, dia ganti judul bahwa tidak semua harimau loreng-loreng. Karena tadi peneliti kualitatif itu tidak tahu sebenarnya. Baru tahunya teorinya jadi harimau ya bentuknya begitulah kakinya empat, ada taringnya, suaranya wow, macan, ya, aing macan, ya. Pokoknya tahunya begitu aja secara teori. Dia tidak tahu lebih dalam tentang harimau. Semakin dia masuk ke dalam hutan, dia lebih tahu lagi. Oh, harimau itu ternyata ada yang polkadot. Bahkan ada yang bentuknya karakter Spider-Man misalnya ya. Wah, maka penelitiannya berubah itu. Judul penelitiannya berubah. Nah, itu beda sama kuantitatif. Kalau satu ya sudah bahwa bunga bank misalnya menurunkan pertumbuhan ekonomi, itu nggak boleh diganti sudah. Nanti di akhir misalnya ternyata penelitian berbeda, maka tinggal hipotesis ditolak. Gitu. Tapi nggak boleh ganti judul kalau kuantitatif. Ya, beda kuantitatif kualitatif ya. Oke. Lalu yang kedua, ini masih kuantitatif ya. Ada namanya metode eksperimen. Ya, eksperimen. Sudah sering kita dengar ya di laboratorium menguji eksperimen. Misalnya penguji kodok. Nah, misalnya saya guru biologi sedang menguji tentang yang namanya kodok. Saya uji nih kodok nih, eksperimen pertama. Saya teriakin yang namanya kodok. Kodok saya teriakin, saya kagetin, loncat. Kodok loncat.
karena kakinya masih utuh 4, loncatnya tinggi, ya kan? Lalu kemudian peneliti eksperimen ini ya punya ide, kalau kodok saya kakinya saya ambil satu, masih loncat nggak nih ya? Akhirnya kodok yang kaki 4, kakinya tinggal berapa? 3. Diteriakin, loncat. Ternyata kodok loncatnya masih ada, loncat, masih loncat. Dia eksperimen lagi, dia potong lagi kakinya, satu lagi. Tinggal berapa kakinya? Tinggal 2 yang belakang doang kan? Kodoknya ngetril jadinya tuh. Dia bilang, loncat, loncat lagi. Dia masih penasaran tuh, eksperimen. Akhirnya tinggal satu terakhir, kodok diloncat, masih loncat. Akhirnya dipotong semuanya. Diteriakin sama dia untuk yang terakhir kalinya kan, karena udah nggak ada kakinya lagi. Loncat. Akhirnya kodoknya cuma diem. Setelah kodoknya diem, dia bikin laporan penelitian. Apa laporan penelitiannya? Laporan penelitian si eksperimen biologi tadi mengatakan bahwa kodok kalau kakinya dipotong 4, dia jadi tuli. Eh, jadi prosesnya benar, kesimpulannya ngaco ya. Kenapa? Karena dia nggak dipandu sama teori. Ya, jadi berapa banyak di antara kita nih prosesnya betul, tapi salah. Ini barangkali guyon, tapi ini yang sering terjadi sama kita. Ya, kita nganggap bahwa misalnya makan bergizi gratis itu ya ini memang bagus nih buat anak-anak nih. Ya, sampai ngutang-ngutang nih bagus nih. Nah, ternyata di lapangan berbeda. Jadi caranya betul, niatnya betul, caranya salah. Sama, di semua juga banyak seperti itu. Ya ini barangkali kita tertawa nih mendengar bagaimana si profesor ketika menguji kodok di laboratorium ya, eksperimen kodok tadi ya. Kakinya satu diteriakin loncat, kakinya dua diteriakin masih loncat. Kakinya dipotong empat-empatnya, disuruh loncat, kodoknya diem. Maka kesimpulannya, oh kodok kalau kakinya dipotong 4, maka kodok jadi tuli. Nah, dia ya ini sindiran buat kita sebenarnya ya. Kalau hari ini misalnya kita belum tentu kesimpulan kita itu betul. Nah, itu lemahnya metode eksperimen itu seperti itu. Lemah. Karena setiap orang bereksperimen, tapi kesimpulannya itu belum tentu benar. Dari sini dulu, ada yang mau tanyakan? Karena sudah 20.25 ya, saya kasih buat tanya jawab tentang metode penelitian ya. Mangga kalau ada yang mau didiskusikan. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Ya, siap nama-nama. Neni dari Prodi PAI Bandung. Namanya siapa? Nami. Nen Neni dari PAI Bandung. Oh, Bu Neni, ya silakan. Ya, izin bertanya ini agak apa ya, keluar dari tema sedikit Ustadz. Mhm. Yang tadi mengenai transaksi tadi, eh, bagaimana kalau misalkan kita menjual LM ya, logam mulia. Di situ ada distributor, reseller, sama buyer. Nah, ketika dalam satu majelis itu ada 3 orang itu, bayarnya transfer ke reseller sejumlah berapa rupiah. Nah, setelah transaksi diterima, kemudian barangnya dikasihkan dari distributor langsung ke buyer, sudah dicek bahwa itu asli deal. Kemudian setelah bayarnya deal, ditransfer pergi. Nah, barulah distributor sama reseller melakukan transaksi. Reseller mentransfer sejumlah uang modal kepada distributor. Kalau seperti itu, boleh tidak Ustadz? Tapi ada tim Eh, verifikasinya ya. Ada tim verifikasinya tadi. Siapa? Siapa? eh, Lembaga atau individu? Individu. Eh, eh, Nggak kalau boleh. bilangnya Harus sih ke buyer, harus lembaga resmi. Kalau verifikatornya lembaga resmi yang diakui negara, ya, ya itu boleh. Walaupun mungkin transaksinya tidak secara tunai, tapi pakai transfer misalnya. Dalam hal ini misalnya Bank Indonesia, OJK,
Nah, dia menjamin bahwa atau antamnya langsung yang menjamin, bukan orang per orang. Kebetulan ini Ini udah selesai distributornya ya itu berarti ya. Saya stop dulu share-nya ya, sambil biar ngobrolnya enak. Saya stop dulu share-nya. Oke, silakan nggak apa-apa lanjut Mbak. Afan. Jadi distributor itu langsung dari perusahaan, maaf ya kalau disebutkan Mimi Gold. Mini Gold. Oh, dari Mini Goldnya sudah ada yang verifikasi. Ya, kebetulan kebetulan beliau itu kan yang di Bandung di situ gitu ya. Mm-mm. Nah, Ana salah satu resellernya dari Mimi Gold ini. Dan beliau setelah Ana tanya ada buyer yang mau membeli LM, kebetulan kan Ana nggak punya barangnya. Beliau menyarankan boleh ketemu kita COD. Dia bilang bilang saja bahwa saya tuh saudaranya. Jadi LM-nya dia yang pegang, distributornya. Setelah bayarnya mentransfer sejumlah uang ke saya, baru saya memberikan uang modalnya ke distributor. Seperti itu. Apakah itu diperbolehkan transaksi seperti itu, Ustadz? Artinya ibu tidak punya stok barangnya kan? Tidak punya, hanya Nah, mempertemukan distributor. Tapi itu ya itu dropship itu mengatasnamakan, udah biasa kan? Dropship kan? Sebagai dropship kan? ya, Nah, ya. jadi kalau mau jual emas, padahal belum menguasai barangnya, maka sebenarnya itu bisa masuk kategori apa bai ma la yamlik, jual barang yang belum dimiliki. Ya, nah sebenarnya dalam emas itu nggak boleh, ya, menjual barang yang belum dimiliki kecuali ada wakil atau keagenan atau distributor resmi mini gold. Maka saya tadi perhatikan banyak juga termasuk distributor resmi ya, apa agen resmi ya, Iya, betul. terdaftar ke agen perusahaan kan. Iya, distributornya terdaftar. Nah, dan punya stok minimal biasanya kan. Untuk Punya mewajibkan biasanya stok, agen punya stok awal ya kan. ya punya stok, cuman stoknya kan agak besar ya. Berapa ya itu? 10 gram, berapa ya dulu itu? Mm-mm. Ana Nah, nggak punya. jadi legalnya di situ. Legalnya adalah mbaknya, tadi mbak siapa namanya? Nani. Mbak Neni ya. Jadi Mbak Deni, nah dalam hal ini bertindak sebagai agen atau sebagai orang yang punya tamlik tadi. Kalau tidak agen, tidak punya perjanjian sebelumnya, maka masuk kategori tidak boleh menjual emas karena belum menguasai barangnya. Ya, masuk kategori baik ma la yamlik, jual barang yang belum dimiliki. Tapi kalau dalam hal ini mbaknya sudah masuk perjanjian keagenan, reseller sebagai dropship, maka kita Ya, sudah daftar ke perusahaan, sudah ada akad dengan perusahaan, dan kita sudah ada stok minimal tadi. sudah ada, Jadi sudah sudah. sebagai daftar resmi sebagai agen reseller mini gold. Secara hukum sah, hukum agama sah, hukum nasional sah. Ya. Tapi kalau belum Hmm, punya stok bagaimana Ustadz? Tapi tetap terdaftar sebagai dropship resmi mini gold. Nggak apa-apa ya. baik, berarti halal ya Ustadz ya. Ya, Allahu alam. Ah, baik, syukran jazakallah ya Ustadz. Ya, banyak. Sampai jam berapa, Mbak Ketua, Mas Ketua, saya selesainya? Mungkin masih banyak ya, tapi kita cukupkan saja ya. Karena tadi kita mulai 7:30, lewat sedikit ya. Saya minta izin buat Nah, Ustaz. menyudahi duluan. Mohon maaf lahir dan batin ya. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah itu dari kebodohan saya pribadi. Mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan nggak puas. Jadi teman-teman bisa nyari lagi, terus menggali lagi ya, terus mencari lagi dan bisa kemudian berbagi lagi dengan kita di kelas-kelas selanjutnya ya. Baik, kita cuma dengan doa, Ya. hamdalah dan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Barakallahu bihamdika Asyhadu an asyhadu la an la ilaha ilaha illa illa anta. الله Astaghfiruka لا إله إلا أنت وأتوب إليه warahmatullahi wabarakatuh. شكرا أستاذ anta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Jazakumullah khairan. warahmatullahi شكرا wabarakatuh. أستاذ جزاكم الله خير أستاذ جزاك الله خيرا شكرا أستاذ أستاذ شكرا أستاذ شكرا أستاذ شكرا